Oke teman-teman, selamat datang di Taktik Kripto, membahas koin dengan simple dan mudah dimengerti ya. Nah, terutama buat teman-teman yang baru masuk atau baru mau mengenal dunia kripto, terutama di sini kita lebih menekankan ke koin micin. Jadi pembahasan koin micin mungkin ada di video yang lain ya. Nah, sekarang untuk taktik 01 saya coba membuat satu video nih, membeli koin micin. Jadi banyak teman-teman yang lain pada bertanya, gimana sih cara beli koin micin gitu. Memang agak ribet sih beli koin micin ya, nggak semudah koin al koin yang beli di exchange langsung dapat gitu ya. Nah, kenapa ini perlu dibahas ya? Karena koin micin itu sebelum kita beli atau sebelum kita memilikinya gitu, sangat nggak bisa ditentukan oleh, mungkin kalau dibilang secara bahasa yang mudah, teori-teori lah ya, seperti technical chart dan lain-lain gitu. Dunia micin ini lebih ke fundamental ya, fundamental. Istilahnya kita harus benar-benar mempelajari dulu koin micin itu sendiri gitu ya. Nah, di sini apa saja yang perlu diperhatikan sebelum membeli koin micin ya, sebelum membeli koin micin. Nah, yang diperhatikan di sini sebenarnya kalau bahasa umumnya kita mempelajari aja sih ya. Jadi mempelajari aja koin micin itu, karena kembali lagi tadi susah untuk disandingkan dengan teori-teori itu yang sudah jelas seperti BTC, BNB dan lain-lain itu. Oke, langsung saja nih kita coba masuk ya. Oke, yang pertama itu resiko. Kenapa di sini resiko ya? Jadi sebelum teman-teman berpikir untuk memiliki atau membeli koin micin ini, ya seharusnya yang paling utama itu kita harus memahami resikonya koin micin ini. Resikonya ya besar banget gitu ya. Kalau nggak cepat untung ya cepat rugi gitu. Dalam satu sisi bisa sampai 1000 kali 1000% gitu ya. Tapi ruginya juga bisa 1000%, bahkan hilang, nggak ada sama sekali kan. Ya kalau istilah saya sih koin micin ini mirip hujan gitu. Hujan kalau turun depan rumah kan segar tuh, rumput pada tumbuh, bunga pada tumbuh, pokoknya jadi bagus lah. Tapi hujannya sekali datang yang banjirnya, ya udah rumah-rumahnya hanyut gitu kan. Oke, jadi selalu saya ingatkan kembali, pahami dulu resiko sebelum kita bermain koin micin ini, karena resikonya sangat besar ya. Terus yang kalian harus perhatikan itu adalah websitenya si koin micin ini, atau sosial media ya. Kalau bisa kalian harus memperhatikan dulu atau mencari nih websitenya ini jelas nggak, sosmednya jelas nggak gitu loh. Nah, jadi website ya, telegramnya, Twitter, Instagram, Facebook, mungkin ada Reddit mungkin dan lain-lain. Website ini harus kalian perhatikan, website abal-abal nggak istilahnya ya kan, atau websitenya itu bagus atau gimana gitu kan, kelihatan menjanjikan gitu. Nah, terus telegramnya, di situ kalian lihat tuh member telegram tuh banyak nggak gitu loh, atau dikit gitu, aktifkah telegramnya gitu. Nah, sedangkan Twitter, usahakan nyari Twitter yang selalu update, jadi dari statusnya selalu update. Kalau Instagram ya kalian tahu sendiri lah ya, mungkin kalau untuk koin micin ada beberapa sih, Instagramnya belum ada, Facebooknya juga biasanya nggak ada, tapi usahakan ini semua ada gitu kan. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita masuk ke website dan lain-lain, sekarang di website itu kalian perhatikan dulu nih, lihat dulu nih developernya siapa kan, dari mana, contohnya developernya dari mana itu, misalnya di negara mana gitu loh, jelas nggak gitu loh, boleh dilihat dari dia sudah memperlihatkan diri atau masih anonimus gitu. Sedangkan project ini kalian juga sebelum membeli harus memperhatikan projectnya gitu. Project itu dia tujuannya untuk apa nih dibuatnya nih micin nih, koin ini, mungkin di game, NFT, banyak deh ya. Mungkin rata-rata sekarang yang lagi naik daun itu di game ya untuk tahun ini. Terus setelah masuk lagi, setelah kita perhatikan tadi developer dan project dan lain-lain itu, sekalian harus perhatikan lagi smart kontraknya harus yang benar. Kalian lihat, siapa tahu ntar kalian smart kontrak yang lain gitu kan. Terus kalian juga lihat holder ini pemegang gitu. Jadi siapa saja, sudah berapa orang yang telah membeli atau memegang koin itu gitu. Terus supply atau jumlah token. Jadi supply ini juga menentukan gitu, karena banyak orang juga yang pengen harganya cepat gitu.
sedangkan supply-nya gede gitu kan. Nah, supply rata-rata kalau Queen micin memang supply-nya gede-gede ya. Biasa sampai 1 kuadra 100 T triliun ya, ada yang 1 triliun ya, tergantung developer dan projectnya sih. Nah, terus ini LP, itu LP lock itu maksudnya likuiditas produk. Jadi itu usahakan cari yang lock, terkunci. Biasanya ada yang terkunci 6 bulan, ada yang terkunci 2 tahun. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dia unlock, maksudnya tidak terkunci, bisa jadi bukan bisa jadi ya, bisa ada kemungkinan kalau Queen itu bisa ditarik sama developernya, atau ada kasus sih memang dibawa kabur gitu kan. Nah kalau setelah dibawa kabur ya kembali ke risiko tadi gitu kan, semua aset hanyut kan, hilang gitu. Oke. Nah setelah kita perhatikan semua itu lagi tadi, sekarang kita ke market cap-nya. Market cap, usahakan market cap itu di atas 1.500.000, 1 juta dolar ya untuk market cap-nya. Terus setelah itu kalian perhatikan juga nih koinnya ini, udah diaudit atau belum. Memang audit ini banyak, biasanya kalau untuk Queen micin sekarang yang keren-keren itu kalau di Certik ya, udah di audit Certik itu biasanya udah pasti aman gitu ya. Bukan pasti aman sih ya, 80% aman, itu nggak kabur gitu kan, nggak hilang gitu. Oke, nah ini juga penting nih yang ketiga, sebelum membeli itu lihat dulu harganya Pak. Karena apa? Harga itu menentukan jumlah aset yang Anda miliki gitu loh. Ntar jangan terlalu banyak-banyak. Jadi kalau untuk penanda yang baru main ya maksimal beli itu $10 aja lah kan. $10 kalau lagi hoki ya bisa dapat sampai 100 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan sampai 1000 kali lipat ya. Kan lumayan tuh ya kan. Terus yang terakhir ini yang keempat ini, gunakan uang dingin. Jadi diusahakan buat teman-teman itu kalau beli Queen micin gunakan uang yang gak terpakai lah ya, jangan uang dapur. Karena apa? Biar psikologinya itu saat harga turun kalian gak terlalu banyak kepikiran, dan hilang pun itu gak menjadi beban gitu. Karena ada bahasa dari teman-teman saya biasanya, anggaplah kita beli 100.000 gitu kan, kalau hilang ya nggak merubah hidup sih katanya ya. Tapi kalau itu menjadi 100 atau bahkan 1000 kali lipat gitu, 1000%, itu kan berubah hidup Anda. Wih, itu bahasanya kan seperti itu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Mungkin ada banyak yang lain lagi yang mungkin harus diperhatikan. Mungkin saya nggak sampai sedetail ini ya, sedetail yang detail-detail banget gitu. Jadi mungkin ada kekurangan, kalian bisa komen di bawah apa saja yang perlu diperhatikan. Dan kalau ada salah kata, gue minta maaf ya. Mungkin karena gue juga nggak merasa lebih pintar daripada teman-teman, saya juga berbagi apa yang saya selama ini tahu selama bermain Queen micin ini. Oke, sampai jumpa, bye bye.